وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat serta taufik Allah kepada kita bersama. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita jalankan, majlis ilmu yang kita laksanakan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pemberat timbangan amal kelak pada hari kiamat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di atas nilai petunjuk ajarannya hingga yaumul qiyamah. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, satu buah doa yang diajarkan kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 kalimat tetapi pahalanya tidak terkira. Pahalanya tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak membacanya, tidak menghafalkannya, maka sungguh tidak ada lagi satu kerugian yang begitu luar biasa. Karena singkatnya, tidak perlu waktu yang panjang, tetapi pahalanya hanya Allah yang tahu. Doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang istrinya yang bernama Juwairiyah. Hadis ini terdapat dalam hadis Muslim, Ibnu Hibban, kemudian juga At-Tirmidzi. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan giliran Juwairiyah, keluarlah pagi itu salat subuh. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari masjid pada saat duha. Tsumma raja'a ba'da an adha. Nabi balik lagi ke tempat Juwairiyah ba'da an adha, setelah waktu duha. Wahia jalisatun, namun ternyata istrinya ini tetap duduk di tempat yang sama, tidak beranjak pergi. Faqal, maka Nabi SAW kemudian bertanya, mazilti alal halil lati faradtuki alaiha. Kau masih tetap keadaanmu seperti ketika aku tadi keluar, ketika aku tadi berpisah denganmu. Dalam keadaan itu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juwairiyah mengatakan, qalat na'am ya Rasulullah. Dari alpas subuh sampai menjelang waktu duha, Rasul sudah kembali, sang istri masih tetap duduk berzikir di tempatnya, tidak beranjak pergi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat.
Aku telah membaca 4 kalimat. 4 kalimat. Thalatha marrat, 3 kali. La wazinta bima qulti, law wuzinat bima qulti. Kalau 4 kalimat yang dibaca 3 kali itu, andai kata ditimbang dengan seluruh bacaanmu dari semenjak subuh tadi sampai waktu duha, kau tidak beranjak terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 kalimat ini, kau baca 3 kali, lawazanathu, maka niscaya 4 kalimat 3 kali bacaan lebih berat timbangannya dibandingkan semua bacaan yang engkau baca semenjak subuh tadi. Masya Allah. Ini tentu sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita wajib menghafalnya ini. Rasulullah kemudian mengajarkan, baca wahai Juwairiyah, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. 4 kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Maha suci Allah dan segala puji atasnya. Adada khalqihi, sebanyak makhluknya. Wa ridha nafsihi, dan sebesar keridhaan dirinya. Wa zinata arshihi, dan seberat singgasananya. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Subhanallah. Mudah-mudahan nanti kalau sudah saya ulang 3 kali subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati, tinggal searching, silakan di Google. Nanti tolong kembali dibaca pagi dan petang. Hadirin rahimakumullah, ini termasuk di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Maha pemurahnya kepada kita. Dengan amalan sedikit tapi pahalanya tidak tanggung-tanggung. Nabi SAW dalam beberapa ayat menyebutkan, kalimatani khafifatani 'alal lisan habibatani indar rahman thaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, lalu kemudian dicintai oleh Ar-Rahman, lalu kemudian memberatkan timbangan amal. Masya Allah. Nabi menyebutkan ada 2 kata kalau kau baca sangat dicintai oleh Allah. Dibacanya ringan di lisan, tidak perlu berat, tidak perlu tenaga. Lalu kemudian berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya Rasulullah? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, Subhanallah wa bihamdihi tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ucapan kita, tasbih kita, subhanallah walhamdulillah, andai kata pahalanya ditampakkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, maka pahalanya itu memenuhi antara langit dan bumi. Padahal jaraknya 500 tahun perjalanan. Antara langit dan bumi, dengan tasbih kita, tahmid kita, penuh dengan pahalanya ini. Masya Allah. Apalagi dengan 3 kalimat ini. Hadirin, 4 kalimat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Maka ini diantara cara cerdas kita, bagaimana kemudian mencari amal-amal yang luar biasa. Sudahlah kita ini jujur, kita harus mengakui nggak banyak zikir, baca Quran juga tidak ideal. Amalan-amalan yang lain juga demikian, kita masih banyak kekurangan dan kelemahan. Maka salah satu strateginya apa? Kita
mencoba untuk memperhatikan amalan-amalan yang unggul. Keunggulannya ini karena apa? Karena pahala dan balasannya. Apalagi ringan ini. Ringan. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Hadirin rahimakumullah, ini yang paling disukai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Tentu hadirin, ketika kita membaca tasbih, maknanya apa? Mensucikan Allah. Kita mensucikan Allah dari segenap kekurangan. Sucikan Allah dari segenap kelemahan. Sucikan Allah dari segenap tuduhan-tuduhan hambanya. Kita sucikan Allah dari kesyirikan-kesyirikan. Kita sucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Banyak Allah dituduh, anta aulir rahmani walada. Mereka menuduh Ar-Rahman itu memiliki anak. Maka kita sucikan, kita bersihkan hati kita. Maka tasbih ini adalah mensucikan Allah, yang mudah-mudahan ketika kita banyak mentasbihkan Allah, kita dampaknya ini insya Allah kita pun juga akan bersih hati kita. Bersih dari kotoran-kotoran. Bersih dari sifat-sifat kemunafikan. Orang-orang munafik ini kenapa terkena penyakit munafik? Karena mereka tertipu. Tertipu oleh apa? Tertipu dengan apa yang tampak secara zahir. Mereka mencari pandangan manusia. Mereka mencari sesuatu yang ada dalam kehidupan dunia ini. Maka mereka kemudian mencari muka di hadapan manusia. Kenapa orang sampai seperti itu? Karena dalam hatinya tidak ada Allah. Karena hatinya kotor. Maka kalau kita sering-sering bertasbih subhanallah, 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 kita diingatkan hanya Allah yang suci, hanya Allah yang mulia, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita sucikan. Jangan bersihkan diri kita sendiri. Maka kadang-kadang kita cenderung, hadirin rahimakumullah, kenapa muncul figuritas? Kenapa muncul fanatisme? Kadang-kadang kita lupa ada sesuatu yang dianggap lebih selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mesti harus kita obati dengan tasbih, dengan hamdalah. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala agar kita selalu merasakan bahwa seluruh apa yang kita miliki ini nikmatnya Allah. Seluruh yang kita rasakan ini adalah anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu kita menambah ringan dalam ibadah. Maka Rasul memberikan ajaran kepada kita. Ketika Nabi memperbanyak sholatnya, memperbanyak amal ibadahnya, sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Ketika sholat malam beliau hanya mengatakan, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, yang banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya hadirin, bahwa mengingat nikmat ini adalah sarana meringankan amal. Jadi kalau kita hendak sholat, tolong kita sibukkan diri kita dengan nikmat-nikmat Allah kepada kita. Kalau kita melaksanakan satu amalan, maka kita hadirkan dalam pikiran dan hati kita nikmat Allah yang begitu banyak, yang Allah tidak menuntut kepada kita. Maka subhanallah, sholat kita terasa lebih mantap. Ya, amal-amal kita itu terasa lebih khusyuk doanya. Karena apa? Karena begitu banyak nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Ini tasbih dan tahmid. Nah, ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tasbihnya, tahmidnya ini sebanyak makhluknya. Hanya Allah yang tahu berapa banyak makhluknya Allah, yang tampak maupun yang enggak tampak, jinnya, manusianya, binatang-binatangnya. Selain Allah, hanya Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Surat Muddathir. Tidak ada yang tahu berapa jumlah makhluk Allah, dari makhluk yang paling besar sampai makhluk yang paling terkecil, hanya Allah yang tahu. Kita sebanyak makhluknya mentasbihkan Allah, sebanyak makhluknya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terkira, dan Allah akan beri kita pahala sebanyak makhluknya itu yang hanya Allah yang tahu. Seberat ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, sebesar ridha Allah. Ini kita mengharap tasbih kita, takmid kita sebesar ridhanya Allah kepada kita, yang kita pun tidak ada yang mengetahui hakikatnya. Wa zinata arsyihi, seberat
singgasananya. Seluruh para ulama sepakat, makhluk terbesar itu adalah singgasana Allah. Terbesar, makhluk terbesar yang Allah ciptakan namanya adalah Arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah duduk bersemayam di atas singgasananya. Ini terbesar. Perbandingannya berapa kali saya sampaikan, kalau 7 lapis langit, 7 lapis bumi dibandingkan singgasana Allah, tidak lebih 7 lempeng uang logam. Ketika kita lemparkan di padang Sahara, 7 lempeng dilemparkan di padang Sahara. Luasnya langit dan bumi ini tidak lebih itu. Masya Allah, tidak terbayang. Seberat singgasananya Allah, kita akan diberi pahalanya. Kemudian sebanyak kalimatnya, Masya Allah, yang Allah ingatkan di surat Al-Kahfi itu, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi. Andai kata air lautan ini menjadi tinta, air lautan ini menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi la nafidal bahru. Maka air laut yang begitu luas, yang luasnya lautan kita ini lebih dari sepertiganya, lebih dari 2/3 bumi ini laut. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi. Seluruh air samudra itu akan habis menulis tintanya Allah, sedang kalimat-kalimatnya belum habis. Walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun kemudian engkau datangkan sebanyak air laut itu kembali, tidak akan pernah habis kalimat-kalimat Allah ditulis. Kita mohon dengan doa ini, tasbih kita, tahmid kita, sebanyak kalimat yang tidak mungkin bisa ditulis oleh air laut. Kalaupun ditulisnya sampai habis dan didatangkan kembali, tidak akan pernah sanggup untuk menyelesaikan dan menuliskan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, hadirin, mudah-mudahan ini mengingatkan kita dan membangun istiqomah kita untuk membaca doa dan zikir yang amat sangat singkat ini, tetapi luar biasa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Mudah-mudahan Allah karuniakan taufik untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ajak keluarga kita, istri anak-anak kita, ajarkan kepada mereka untuk membacanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita pahala yang tidak akan pernah kita kira. Hadanallahu wa iyyakum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.